Selamat datang di kontennya Guru Sejarah. Kalian bisa mendapatkan informasi terkait materi pelajaran sejarah, konten gaming, dan juga konten edukasi naratif. Story ya. So, enjoy it. Yaitu Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Raja Maulana Hasan. Tahun 1596, Cornelis de Houtman yang berasal dari negeri Belanda tiba di Banten dan diterima dengan baik oleh kerajaan juga rakyat Banten. Selamat datang ke pendidikan sederhana. Kau telah mengerti. Sama-sama. Ayo kita berjalan. Cerita kami. Belanda dalam usaha untuk mencari rempah-rempah mendapatkan titik terang. Di Banten mereka dapat memperoleh sedikit banyak rempah-rempah yang mereka butuhkan. Namun, lama-kelamaan masyarakat Banten menyadari bahwasannya kedatangan Belanda hanya berusaha ingin melakukan monopoli perdagangan dan sangat merugikan rakyat.
Ayahanda, kau tetap meminta tahtaku setelahmu. Tidak, anakku. Aku tidak akan mewarisi tahtaku kepadamu, karena kau selalu hidup mewah-mewah dengan harta-hartamu, dan kau tidak memiliki wibawa dalam kepemimpinan. Tidak, aku tetap ingin meminta tahtaku. Aku tidak akan memberikan tahtaku kepadamu. Terserah padamu, aku akan tetap menjadi raja setelahmu. Si Sultan Haji semakin meningkat. Hal ini membuat Jacob berpartisipasi untuk membantu Sultan Haji mendapatkan tahtanya dengan cara memerangi ayahnya sendiri. Ide itu pun disetujui oleh Sultan Haji. Aku akan membantu melawan ayahnya, tapi dengan balasan. Dengan apa? Setelah kau naik tahta, kau harus menuruti semua perintahku. Baiklah. Setelah Sultan Haji menyetujuinya, mereka pun segera menuju ke kerajaan untuk berperang. Peperangan pun usai dan kemenangan di tangan Sultan Haji, dan ia pun langsung menaiki tahta menjadi raja kerajaan Banten. Sultan Haji pun dijadikan boneka oleh Belanda hingga Belanda pun berhasil menguasai Banten sepenuhnya. Namun saat Belanda menguasai Banten, perkelahian antar pedagang Belanda pun terjadi. Perkelahian itu pun membuat kerajaan Belanda membentuk sebuah komisi dagang yang dirundingkan oleh Heren Seventeen. Bagaimana ini? Pedagang kita terus berkelahi. Apakah kalian punya cara untuk mengkondisikan hal tersebut? Begini saja, kita akan membentuk sebuah VOC. Terbentuklah sebuah komisi dagang VOC pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. Itulah akhir kisah kedatangan Belanda ke Indonesia hingga terbentuknya VOC. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan tentang pelaksanaan sistem tanam paksa. Berakhirnya pertempuran Waterloo di Eropa menjadikan peta politik di negara-negara jajahan juga ikut berubah. Sepeninggal Inggris yang berkuasa di Nusantara dari tahun 1811 sampai 1814 harus menyerahkan kembali wilayah Nusantara kepada Belanda dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Belanda. Setelah ditandatanganinya perjanjian konvensi London, maka Nusantara kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Negeri Belanda mengalami beberapa permasalahan yang salah satunya adalah kekosongan kas negara akibat pertempuran di Eropa dan kekacauan yang terjadi di Nusantara. Harus ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini, supaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan normal kembali. Setelah melalui kesepakatan dalam rapat yang dilaksanakan oleh kerajaan Belanda, maka solusi yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem tanam paksa. Baiklah, saya di sini mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan tentang ekonomi Belanda. Karena sekarang ekonomi Belanda sedang mengalami krisis ekonomi. Apa kalian semua punya ide agar Belanda bangkit lagi seperti dulu? Bagaimana jika kita melaksanakan sistem tanam paksa? Betul, ya, saya setuju. Setuju? Setuju. Saya
saya perintahkan kalian berdua untuk mengintai para petani-petani di sana dalam tanah menanam. Agar mereka hanya menanam tebu, nila, teh, dan kopi. Karena hanya itu yang laku di pasar Korea. Pasar Wak. Saya perintahkan kalian berdua untuk mengintai para petani-petani dalam tanah menanam. Kalian perintahkan mereka agar hanya menanam tebu, nila, kopi, karena hanya itu yang laku di pasar Eropa. Jangan sampai mereka menanam tanaman yang lain. Dengar? Dengar. Cepat laksanakan. Dalam rangka menyelamatkan negeri Belanda dari kebangkrutan, Van den Bosch diutus untuk mengambil ahli Nusantara dan menerapkan sistem tanam paksa. Dalam pelaksanaannya, rakyat pribumi hanya diperbolehkan untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa, seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Rakyat tidak diperbolehkan menanam lahannya dengan tanaman lain yang tidak diperintahkan oleh Hindia Belanda. Para petani kumpul semuanya. Ayo kumpul semuanya cepat. Di sini kalian ditugaskan untuk menanam kopi, teh, nila, dan tebu. Jadi bagaimana dengan tanaman yang sudah kami tanam? Jika tanaman yang sudah kalian tanam, jangan kalian tanam selain dari teh, kopi, tebu, dan nila. Karena itu adalah dari Dewan Pimpinan Belanda. Apakah kalian mengerti semuanya? Baiklah, kerjakan semuanya. Penerapan tanam paksa ternyata tidak seperti kebijakan awal yang diberlakukan oleh perintah Hindia Belanda. Pada awalnya, rakyat pribumi bisa mendapat keuntungan dari pelaksanaan sistem ini, tetapi ternyata tidak sesuai dan bahkan merugikan rakyat. Rakyat semakin menderita dan sengsara karena bekerja tanpa digaji dan tidak diberi makan. Alhasil, banyak rakyat di Nusantara yang meninggal karena kelaparan akibat kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Apa yang kamu tanam? Apa yang kamu tanam itu? Siapa yang memberitakan kamu menanam cabai? Dan kali kamu tidak boleh lagi sembarang tanam. Tadi kumpul kembali. Apa hasil yang kalian dapat hari ini? Sekarang kumpulkan di depan semuanya. Apa kamu diam? Para petani kumpul. Mana hasil yang kalian dapat hari ini?
Karena penghasilan kalian yang semakin berkurang, maka kali ini kalian tidak mendapatkan uang. Bagaimana nih teman-teman? Kita tidak makan lagi. Kita makan apa? Lapangan. Aku sepertinya aku tidak bisa berjalan lagi di sini. Dengar Pak. Sini nggak dengar Pak kamera. Satu, udah belum? Mau kemana kamu? Belum, sabar dulu, sabar. Mau kemana kamu? Penerapan tanam paksa di Nusantara memunculkan beberapa tokoh Belanda yang prihatin dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Mereka merasa apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Apabila Belanda tidak dibantu oleh SDA dan SDM dari Nusantara, maka Belanda tidak akan seperti sekarang ini. Salah satu tokoh yang muncul itu adalah Van de Venter dan Douwe Dekker. Mereka adalah tokoh Belanda yang menentang pelaksanaan tanam paksa di Nusantara dan meminta kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk lebih memperhatikan rakyat pribumi. Akhirnya, semangat dan ajuan mereka disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda dan menerapkan kebijakan yang baru yang bernama politis etis. Wah, sangat rajin sekali ya mereka bekerja. Ya. Wah, giat sekali ya mereka bekerja. Ya, benar-benar. Belum. Wah, giat sekali kalian bekerja. Berapa gaji kalian emang? Apa? Tidak digaji? Apakah kalian dikasih makan? Apa? Siapa yang memerintahkan untuk bekerja seperti ini? Dia tidak menjawab. Kamu, siapa yang menyuruh kalian untuk bekerja seperti ini tanpa digaji? Panjen, Bos? Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Ini sangat tidak berkepriwanusiaan. Ayo kita temui Panjen, Bos. Halo. Di mana tuan kalian berada? Ada apa? Kami ingin bertemu dengannya. Sebentar. Tuan, ada yang ingin bertemu dengan Tuan. Izinkan mereka masuk. Silakan masuk. Ada apa kalian datang ke sini? Kami ingin menyampaikan bahwa sistem yang kamu berikan kepada
para petani. Setuju? Setuju. Baik. Keesokan harinya. Belum. Nah. Semua petani kumpul. Kumpul. Di sini kalian akan mendengarkan penyampaian dari tuan kita. Baiklah, saya akan menyampaikan kepada kalian bahwa saya minta maaf atas perbuatan saya selama ini. Karena apa yang saya lakukan kepada kalian sangat tidak baik. Baik, kami di sini semuanya akan menerapkan kebijakan yang baru, tidak seperti yang dulu lagi. Dengar? Kebijakan itu adalah